Pernikahan itu nggak selalu tentang cincin dan janji. Kadang itu tentang bertahan, walau hati udah hancur. Dan aku, seorang istri yang awalnya percaya, akhirnya cuma bisa bertanya, salahku di mana? Malam, gimana kabar kamu? Kamu yang lagi rebahan sambil mikirin banyak hal? Atau kamu yang lagi nyapu lantai rumah sambil nyimpan perih di dada? Aku cuma pengen cerita, bukan buat nyari pembenaran, tapi buat melegakan dada yang udah sesak bertahun-tahun. Kita mulai aja ya. Awalnya aku pikir hidupku kayak cerita di sinetron-sinetron lama. Ada cinta, ada tawa, ada perjuangan bareng-bareng. Aku nikah muda, usia 23 tahun. Cowok yang aku nikahin, aku kenal dari tempat kerja dulu. Dia baik, sederhana, rajin ibadah, juga lucu. Aku merasa beruntung, gak muluk-muluk, gak nyari yang kaya. Cuma pengen punya rumah kecil, anak satu, dan dia. Tahun pertama kita tinggal di kontrakan sempit. Tapi aku happy banget. Ada pelukan tiap pagi, ada kecupan di dahi sebelum dia berangkat kerja. Kalau dia pulang sore, aku masak. Dia suka banget sambal terasi buatan aku. Dan kalau hujan, kita ngopi bareng di teras kecil itu. Tahun kedua, aku hamil. Kita bahagia banget. Dia beli stroller dari marketplace. Walau bekas. Aku nyiapin baju bayi yang aku jahit sendiri. Dia dampingi aku waktu kontraksi. Genggam tanganku, nangis bareng waktu anak kita lahir. Aku pikir inilah hidup yang aku impikan. Tapi pelan-pelan semuanya berubah. Aku lupa kapan terakhir kali dia peluk aku tanpa diminta. Pulang makin malam, katanya lembur. Tapi entah kenapa, tiap dia pulang, rumah terasa makin dingin. Dia mulai sibuk sama HP. Mulai gak jawab kalau aku tanya, kamu kenapa? Aku mulai ngerasa kayak pembantu bukan istri. Masak, nyuci, gendong anak, semuanya sendiri. Tapi dia selalu punya alasan. Aku masih sabar, masih percaya mungkin dia capek. Tapi perempuan ya instingnya tajam. Dan waktu aku lihat HP-nya semuanya hancur. Chat itu masih ke-save. Aku kangen kamu, kapan kita ketemu lagi? Dan dia bales, nanti ya aku cari waktu. Itu bukan temennya, bukan sepupu, bukan rekan kerja. Itu perempuan lain. Tanganku gemetar waktu aku baca semua itu. Aku nangis. Aku tunjukin chatnya sambil teriak. Ini apa? Dia kaget, marah malah. Katanya aku gak percaya dia. Tapi aku gak peduli. Kita bertengkar hebat malam itu. Anak kita nangis, aku peluk dia sambil tetap teriak. Aku gak bisa berhenti. Karena yang dia hancurin bukan cuma rumah tangga. Tapi rasa percaya yang aku jaga selama ini. Akhirnya kita pisah. Dia keluar dari rumah kontrakan itu. Gak bilang banyak. Cuma bilang, aku butuh waktu. Dan sejak itu dia gak balik lagi.
Aku pindah ke rumah orang tua, bawa anak, bawa luka, bawa pertanyaan yang gak bisa dijawab siapa-siapa. Hidup jadi keras, aku jadi gampang marah. Anak kecil itu jadi pelampiasan, bukan karena aku benci, tapi karena aku capek, lelah jadi ibu dan ayah dalam satu waktu. Aku mulai kerja lagi, jadi admin online, jualan kecil-kecilan, tapi hati ini masih hancur. Tiap malam, aku masih sering nangis diam-diam. Anak tidur, aku buka foto-foto lama. Kadang aku tanya Tuhan, aku kurang apa? Padahal aku udah kasih semua. Hati, tenaga, waktu. Tapi kenapa dibalas kayak gini? Teman-teman bilang aku kuat. Tapi mereka gak tahu. Tiap malam aku cuma bisa peluk bantal dan doa supaya besok bisa bertahan lagi. Waktu pelan-pelan nyembuhin, tapi gak ngelupain. Aku mulai nerima kalau dia bukan takdir aku. Aku belajar jadi istri baik gak selalu bikin suami bertahan. Dan jadi ibu tunggal bukan berarti gagal. Aku sekarang lebih tenang. Aku gak berharap dia minta maaf lagi. Aku cuma pengen hidup damai. Dan anakku tumbuh tanpa dendam. Buat kamu yang lagi dengerin ini malam-malam, kalau kamu pernah disakiti, pernah ditinggal pas lagi sayang-sayangnya, ingat, kamu berhak bahagia. Kamu bukan sendiri. Kita banyak perempuan yang pernah patah, tapi tetap kuat. Jangan ngerasa gagal. Jangan ngerasa gak layak dicintai. Sakitmu bukan akhir. Itu bagian dari perjalanan. Pelan-pelan kita sembuh sama-sama yuk.